Ada satu seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kopertais wilayah 4 tadi itu, kita punya harapan atau kerinduan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Kerinduan itu tergambar di dalam doa kita setiap saat ba'da sholatil maktubah atau nafilah dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir, begitu ya. Kemudian kira-kira jalan untuk menjadi sukses itu seperti apa? Jalan yang ditempuh adik-adik itu sudah benar atau belum? Adik-adik yang saya banggakan yang hari ini di wisuda, ada satu kalimat itu begini, education is long term investment. Pendidikan itu adalah investasi yang amat berharga, gitu ya. Dulu saya teringat dengan Profesor Malik Fajar, kalau kita ingin menanam sesuatu yang panen kira-kira 3-4 bulan, tanamlah padi atau palawija. Jika kita ingin menanam sesuatu yang 3 tahun panen, 5 tahun panen, tanamlah pohon masengon. 7 tahun panen, tanamlah pohon jati. Jika kita ingin menanam sesuatu yang panen kira-kira 10-15 tahun yang akan datang, tanamlah yang namanya pendidikan. Sehingga jalan adik-adik yang hari ini di wisuda, itu adalah sudah benar keberadaannya. Sekarang pertanyaannya lagi begini, apa yang membuat orang itu menjadi sukses? Apakah indeks prestasi kumulatif yang 4,00? Ada tadi Pak Rektor yang 4,00. IP-nya KIK-nya 400 ada enggak tadi? Enggak ada ya. Adakah di antara adik, apakah kesuksesan itu ditentukan oleh IPK adik-adik yang 4,00? Tidak. Apakah kesuksesan itu juga ditentukan oleh wajah yang ganteng? Enggak. Apakah juga ditentukan oleh calon mertua kaya? Tidak juga, ya. Enggak. Tapi apa? Ini survei. Ini nyambung dengan pidato Pak Rektor tadi dan juga Pak Sirat. Ada survei tahun 2006 mengatakan begini. Faktor-faktor yang membuat kesuksesan para pemimpin di Amerika di lembaga perusahaan manufaktur dan jasa. 20 item pertanyaan itu, indeks prestasi kumulatif yang dicapai semasa kuliah punya pengaruh sukses itu nomor 17. Mohon maaf, yang IP-nya agak jelek-jelek, agak agak terangkat ini kira-kira begitu ya. Mohon maaf Pak Sirot, tadi Pak Dekan ya. Ya. Apa yang pertama? Ini survei tahun 2006. Di situ dikatakan yang membuat orang itu menjadi sukses yang pertama kali faktor utamanya adalah faktor komunikasi. Tadi dikatakan Pak Sirot atau Pak Bustomi, mungkin Pak Rektor adalah apa tadi? Soft skill, begitu kan? Komunikasi. Hari ini sedang ada banyak calon-calon legislatif. Kalau dia tidak punya komunikasi yang baik, tidak akan mungkin jadi. Meskipun hanya begini-begini saja. Ya kan? Begini macam-macam ya. Apa komunikasi? Yang kedua, kejujuran. Jadi kejujuran yang kedua itu integriti. Nah, adik-adik, kalau ini karena ini kumpul ya antara Bapak dan Ibu semua, saya punya asumsi begini, kalau saya boleh bertanya, adakah kira-kira korelasi antara tingginya tingkat pendidikan dengan kejujuran seorang? Ada? Berarti kalau begini, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kejujuran yang dilaksanakan. Begitu kan berarti hipotesanya? Kalau saya kok enggak begitu pas saya, mohon maaf ya. Jadi tingginya tingkat pendidikan tidak berkorelasi optimal dengan kejujuran. Kalau saya tanya, kira-kira yang paling jujur siapa yang sangunya 2000? Anak PAUD, betul, setuju itu. Yang ngacung itu anak PAUD, anak TK. Sehingga apa? Kejujuran itu tidak serta-merta paralel dengan pendidikan, tidak. Banyak sekali, makanya ini ada pembelajaran optimal, pesan moralnya harus kita bawa. Sarjana ekonomi jangan menjadi seorang korupsi, itu aja.
Karena sudah tinggi, ya kan, pendidikannya tinggi tapi tidak jujur. Sehingga apa? Melahirkan sarjana ekonomi korupsi, sarjana hukum di penjara. Ini artinya apa? Tidak memberikan korelasi tingkat kejujuran dengan tingkat pendidikan. Ya, enggak usah tepuk tangan. 7 menit, kurang berapa menit Mas Bastomi? Pak Rektor, ya. Oke, itu yang kedua, kejujuran. Survei yang terkini, ini Pak Dekan Winsa mesti baca, Fakultas Ekonomi itu. Dari Alhamuddin ya, dari Universitas Islam Negeri Bandung. Tadi malam saya baca, yang dibutuhkan para alumni pendidikan tinggi saat ini setelah dia lulus, keluar adalah etika. Etika. Kalau orang pondok namanya akhlak, toto, kromo, al-ilmu, apa namanya? Al-adabu fauqal ilmi. Lah ini saya kan khawatir lupa saja, saya khawatir keliru nanti ya Bapak Ibu. Etika. Ini etika, yang dibutuhkan itu etika kita sebagai seorang dalam bekerja, dalam beraktivitas. Adik-adik, jika adik-adik ingin studi lanjut, pilihan hidupnya please do, silahkan studi lanjut. Tapi tetap bawalah nilai-nilai etika. Ini studi terkini tahun 2019, belum ada yang lain. Yang dibutuhkan para alumni perguruan tinggi, para stakeholder saat ini adalah yang namanya pertama, barisan pertama adalah etika, attitude, sikap. Adik-adik yang mau ke perguruan tinggi silahkan. Yang mau berkiprah di masyarakat silahkan. Yang mau menjadi menikah barangkali ya, silakan. Nah, sehingga apa? Tapi semua itu kesuksesan dalam hidup akan terbangun melalui yang namanya etika. Yang paling belakang, karena 7 menit. Adik-adik tolong direnungkan. Saya kalau bicara ini seperti saya ngomongin anak saya. Karena anak saya ya usia adik-adik ini yang kedua. Apa? Pintu sukses dalam hidup itu tertutup, tapi tidak terkunci. Nah ini penting ya, adik-adik tolong dicatat ya. Yang wisuda, angkat tangannya. Nah, diingat-ingat omongnya Pak Nur Asnawi ini. Pintu sukses dalam hidup itu sudah tertutup, tapi tidak terkunci. Pertanyaannya adalah, Pak Nur Asnawi, kira-kira yang untuk kunci untuk membuka itu apa saja? 1, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, makanya tadi nyambung seperti disampaikan oleh Pak Sirat tadi. Kita harus punya ilmu pengetahuan, digitalisasi ekonomi saat ini. Mohon maaf, adik-adik yang saat ini jadi sarjana, jangan menjadi penonton di rumah sendiri. Harus jadi pemain. Indonesia tahun 2025 itu diprediksikan bahwa transaksi digital kita melebihi negara-negara Asia Tenggara yang lain. Brunei Darussalam kalah, Malaysia, Singapura, Thailand kalah dengan kita. Ekspektasi kita itu sudah masuk dalam regulasi di Indonesia itu ya, sudah masuk dalam master plan ekonomi syariah itu, Indonesia itu bisa mencapai 133 US dollar. Transaksinya di tahun 2025. Pertanyaannya adalah kita harus menjadi pemain, jangan hanya menjadi penonton. Makanya Nabi mengatakan alimu auladak, tolabul ilmi, utlubul ilma walau bisin. Meskipun jauh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya pernah bertanya, kenapa sih kok ada orang sampai hadis Nabi itu mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Ternyata apa? Ada satu filosofi yang yang jarang kita miliki. Orang Cina itu adalah semangat bekerja dan semangat merangkai diri dan keluarganya. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita ini semangat merangkai tentang teman-teman dan kanan kiri kita. Jadi kita ini kalau semangatnya ngomongkan orang lain, mohon maaf ya. Jadi jangan ngomongkan orang lain, tapi omongkan diri sendiri untuk membangun masa depan, mencetak, membuat menara-menara yang lebih sip di masa yang akan datang. Ini kunci ilmu pengetahuan dan teknologi 1. Sehingga
Ya mohon maaf, kita ndak usah jauh-jauh ke Cina sekarang Pak Rektor. Saya tadi melewati sini itu, ini banyak orang-orang yang kaya, itu adalah mereka-mereka yang punya wirausaha. Adik-adik selesai kuliah di sini, jangan bingung mau kerja apa, wirausaha. Menciptakan sesuatu yang punya nilai tambah itu wirausaha. Yang pengen jadi dosen, wirausaha menjadi dosen. Ngajar yang baik. Yang punya tulisan baik, tulisannya dipublikasikan. Yang punya jiwa usaha, berusahalah. Ini wirausaha. Karena apa? Rata-rata orang yang sukses, yang kaya-kaya menjadi wirausaha. Saya tadi lihat, mobil, sepeda motor parkir banyak tadi saya lihat. Jejeran sepeda motor. Itu miliknya siapa? Tidak mungkin pegawai negeri punya itu. Itu yang punya tadi itu dealer saya lihat tadi itu. Artinya apa? Artinya dia itu seorang wirausaha dia. Kalau pegawai negeri seperti saya, Pak Bustomi, Pak Dekan, kaya dicurigai orang. Tapi kalau seorang entrepreneur, seorang wirausaha kaya, itu adalah luar biasa. Itu pasti, makanya dikatakan dalam sebuah hadis, 10 pintu rizki, 9 dari perniagaan. Rasulullah Muhammad SAW itu bukan seorang pegawai negeri. Kira-kira begitu ya Pak ya bahasanya ya. Jadi Nabi itu bukan pegawai negeri. Tapi Rasulullah itu sosok teladan, orang kaya raya itu baginda Rasul. Berpenampilan sederhana. Ini yang perlu kita contoh. Beliau ini kaya raya tapi berpenampilan sederhana. Indikatornya apa Pak Nur Asnawi? Indikatornya beliau karena wirausaha. Usia 12 tahun mulai berusaha, silakan dibaca ya. Buku Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Hayatu Muhammadin atau The History of Arab Philip Kahiti yang menjadi rujukan para mahasiswa S3 itu. Ada lagi bukannya Muhammad as a Trader. Itu dikatakan bahwa 12 tahun Nabi itu sudah mulai berdagang, 17 tahun menjadi orang yang sukses, 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 ekor unta yang warnanya kemerah-merahan. Konon dalam bukunya Syekh Abdul Ghani dikatakan itu adalah kendaraan masyarakat Arab yang paling mahal saat itu. Kalau dikurskan dengan nilai rupiah 2.500 mencapai maharnya 6 miliar rupiah. Ini orang Pasuruan yang menikah maharin 6 miliar kira-kira itu ya. Lah, ya kan? Karena apa? Wirausaha. Makanya adik-adik jangan bingung, la takhaf wa la tahzan. Nah, sambil berdoa saja gitu. Nah, yang kedua, satu ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua network, jaringan dikuasai. Harus bangun jaringan. Yang ketiga adalah jangan lupa berdoa. Ya, berdoa. Berdoa itu nomor 4. Yang ketiga itu adalah kita semangat. Memandang orang sukses tidak harus berdasi. Ya, jangan memandang orang sukses itu orang yang berdasi, bukan. Tapi orang yang sukses itu kuncinya gampang adalah orang yang semangat bekerja dan tidak punya rasa gengsi. Itu aman. Nah, gitu kan? Lah, enggak usah berdasi. Iyalah berdasi. Pak Nur Asnawi juga berdasi. Iya, berdasi. Tapi Anda jangan mengkonotasikan orang sukses harus berdasi. Tidak. Tapi orang sukses itu adalah orang yang bisa sukses, pekerja keras, dan tidak punya rasa gengsi. Yang terakhir adalah berdoa. Jadi doa. Adik-adik dari Sarjana Isnu, doa jangan panjang-panjang. Ya Allah sugih gitu aja loh. Nanti kira-kira atau ya Allah barokah lah. Kita itu kadang-kadang doanya kan panjang tuh. Saya dengan Pak Bustomi itu kadang-kadang kalau diajak jamaah itu kan melipir-melipir saya ini. Karena doa panjang sekali. Ini sing diwaca iki apa? Pikiran saya juga begitu. Adik-adik tidak usah. Doanya itu pendek aja. Ya Allah sugih. Oh ya. Kira begitu ya. Adik-adik ya. Kira-kira begitu aja. Ya Allah lulus. Ini mahasiswa saya ini ya. Ya, atau apalah, ya Allah tuku motor anyar, gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, pintu sukses sudah tertutup tapi tidak terkunci. Cara membukanya adalah kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kuasailah jaringan. Yang ketiga, semangat bekerja, tidak pantang menyerah. Yang keempat, berdoalah.
Adik-adikku yang saya banggakan, jika esok hari mentari bersinar kembali, genggam erat harapan kita yang masih ada. Yakinlah kita pasti bisa merubah mimpi jadi prestasi, bermodal tekad dan semangat yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.